Sholawat dan salam Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan rahmat hikmah di dalam pertemuan desa Sumberlaku dalam keadaan sehat, tidak ada aral suatu apapun. Untuk itu tidak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak BPD, Bapak Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, dan rekan-rekan perangkat desa Sumberlaku yang kami hormati juga kami banggakan. Sebelumnya kami mohon maaf karena rekan-rekan perangkat desa kami tidak komplit, dikarenakan di pagi hari ini ada kegiatan-kegiatan di kecamatan, salah satunya Bapak Yatno itu ada rakor di KUA kecamatan, dan Bapak Heri itu masih belum selesai pencarian PLTDD, dan Pak Zainuddin pada hari ini izin karena ada acara di Tegal pulang kampung. Ya, terima kasih. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang perubahan anggaran, yang mana ini adalah suatu kegiatan atau suatu acara yang sangat penting yang sesuai dengan aturan, dengan adanya tambah kurangnya anggaran di tahun 2022 seperti yang kita tetapkan di awal tahun, penetapan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2022, dan pelaksanaan ini sesuai dengan instruksi atau pembuatan surat Bupati nomor 140/95/63 tahun tanggal 23 September tahun 2022 tentang perubahan anggaran. Dan kebanyakan nanti fokusnya di perubahan anggaran adalah dari kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan ataupun anggaran yang bisa kita geser untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu kita laksanakan atau kita agendakan di tahun 2022. Dan di sini yang akan ada perubahan, salah satunya itu di kegiatan PPKM ataupun penanggulangan bencana, itu banyak adanya dana yang tidak bisa terserap semua, dengan harus kita sesuai dengan surat edaran dari Bupati terkait dengan
surat petunjuk edaran dari Bapak Bupati penggunaan sisa PPKM itu dipergunakan untuk kegiatan perekonomian di desa. Satu, penanggulangan kemiskinan. 2, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 3, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa ataupun badan usaha milik desa bersama. Di bidang kesehatan itu diprioritaskan untuk 1, penanganan dan desa. Yang kedua, meningkatkan layanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan gizi dan pengasuhan anak. Yang keempat, peningkatan kapasitas bagi kader dan manusia. Yang kelima, untuk intensif kader pembangunan manusia. Kemudian untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani diprioritaskan. Yang 1, untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil masyarakat desa maupun dari lumbung pangan. Yang kedua, keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa. Yang ketiga, peningkatan konsumsi pangan yang bergizi seimbang, aman, higienis dan sebagainya. Jadi terus PPKM sisa PPKM bisa digeser, akan tapi penggeserannya harus sesuai dengan fungsinya tadi. Jadi kita tidak bisa menggeser di luar apa yang telah ditetapkan oleh ataupun yang telah diajukan oleh Bapak Bupati Wonogiri. Jadi pergeseran penganggaran dari PPKM itu bisanya buat kegiatan pemulihan ekonomi, bidang kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan dan hewan. Terus PPKM tidak bisa digunakan untuk fisik. Dan kami setelah melaksanakan apa yang kita bicarakan di tingkat desa, apa yang akan kita ambil langkah untuk rencana perubahan, kita mau sedikit membacakan putusan ataupun kepala desa Sumbragung. Kepada Sumbragung, Kabupaten Wonogiri, Peraturan Desa Sumbragung nomor 0 nomor 3 tahun 2022 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Sumbragung tahun anggaran 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Sumbragung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memutuskan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Sumbragung tahun anggaran 2022. Pasal 1, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 bertambah ataupun berkurang dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan desa, pendapatan asli desa dengan jumlah 1.200.000.000
277.918.000 itu berkurang 6.186.600 rupiah. Itu berkurang dari surplus yang surplus BK di awal tahun sekitar 31 juta, dan penerimaan kami adalah 24 juta sekian. Jadi pendapatan desa yang awal kita turun 6.186.600 rupiah. Jadi pendapatan desa setelah perubahan itu 1.271.731.400 rupiah. Yang kedua, transfer itu masih tetap, itu dengan 1.164.977.000. Lain pendapatan yang sah itu yang semula 31 juta, itu yang di surplus tadi ya, surplus 31.159.000 rupiah, berkurang 6.186.600 rupiah, jadi 24.972.400 rupiah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang semula itu surplus BPK 31.159.000, tapi berkurang 6.186.600 rupiah, jadinya 24.972.400 rupiah. Jadi jumlah pendapatan setelah perubahan itu 1.271.731.400 rupiah. Belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu masih tetap ya, yang semula 640.389.869 rupiah. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa itu yang semula 160.201.500 rupiah, bertambah 225.000 rupiah. Itu bertambah untuk pendanaan gizi stunting. Jadi jumlah setelah perubahan itu 160.426.500 rupiah. Bidang pembinaan pemasyarakatan masih tetap yang semula 50.417.000, tetap tidak ada perubahan. Bidang pemberdayaan masyarakat desa itu yang semula 126.589.000, bertambah 2.213.400 rupiah. Jumlah setelah perubahan itu menjadi 128.802.400 rupiah. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak yang semula totalnya dari BLT dan
penggantinya itu 349.329.000 rupiah, berkurang menjadi berkurang 33.625.000 rupiah. Jadi jumlah setelah perubahan untuk penanggulangan bencana keadaan darurat itu 311.704.000 rupiah. Jumlah belanja setelah perubahan 1 miliar 291.739.769 rupiah. Surplus atau setelah perubahan itu berkurang 20.8.369 rupiah. Pembiayaan desa itu masih tetap, penerimaan pembiayaan itu masih tetap ya, yang semula 8.369 rupiah itu masih tetap, dan pengeluaran pembiayaan itu bertambah 25 juta rupiah. Pengeluaran perubahan 25 juta rupiah. Selisih pembiayaan setelah perubahan 20.8.369 rupiah. Selisih sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran setelah perubahan itu dari tadi kita sampaikan. Monggo nanti kalau ada masukan terkait dengan ini nanti kita bahas bareng. Ada masukan atau kritikan mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.